Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siti Nurfianti dari kelas PBSIB Angkatan 2021, mahasiswa semester 1 STKIP PGRI Ponorogo. Di sini aku akan berbicara mengenai W.S. Rendra, sastrawan yang menginspirasiku. Sebelumnya, aku akan memaparkan biografi singkat dari W.S. Rendra. Willibrordus Surendra Broto Rendra atau lebih dikenal W.S. Rendra adalah sastrawan kenamaan Indonesia. W.S. Rendra kerap dijuluki si burung merak. W.S. Rendra lahir di Solo pada tanggal 7 November tahun 1935 dari pasangan R. Ciprianus Sugeng Broto Atmojo dan Raden Ayu Cadharina Ismadilah. Ayahnya seorang dramawan tradisional yang juga sebagai guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada sekolah Katolik di Solo. Sedangkan ibunya adalah penari serimpi di Keraton Surakarta Hadiningrat. Pak Broto juga terkenal sebagai orang yang bisa bermain drama tradisional. Masa kecil hingga remaja Rendra dihabiskannya di kota kelahirannya itu. Ia memulai pendidikannya dari TK pada tahun 1942 hingga menyelesaikan sekolah menengah atasnya SMA pada tahun 1952 di Sekolah Katolik ST Yosef di Kota Solo. Setamat SMA, Rendra pergi ke Jakarta dengan maksud bersekolah di akademi luar negeri. Ternyata akademi tersebut telah ditutup. Lalu ia pergi ke Yogyakarta dan masuk ke Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Walaupun tidak menyelesaikan kuliahnya, tidak berarti ia berhenti untuk belajar. Bakat sastra Rendra sudah mulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. Saat itu ia sudah mulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, cerita pendek, dan drama untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Bukan hanya menulis, ternyata ia juga piawai di atas panggung. Ia mementaskan beberapa dramanya dan tampil sebagai pembaca puisi yang berbakat. Ia pertama kali mempublikasikan puisinya di media massa pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Kaki Palsu adalah drama pertamanya, dipentaskan ketika SMP. Dan Orang-orang di Tikungan Jalan adalah drama pertamanya yang mendapat penghargaan dan hadiah pertama dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Pada saat itu ia sudah duduk di SMA. Penghargaan itu membuatnya sangat bergairah untuk berkarya. Karya-karya Rendra tidak hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, diantaranya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, dan India. Ia juga aktif mengikuti festival-festival di luar negeri. W.S. Rendra juga mendapat banyak penghargaan seperti hadiah pertama sayembara penulisan drama dari bagian kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta pada tahun 1954, hadiah sastra nasional BMKN pada tahun 1956, anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970, The Sea Writ Award pada tahun 1996, dan masih banyak lagi. Di sini aku juga akan menyebutkan sedikit karya-karya dari W.S. Rendra, yaitu drama Orang-orang di Tikungan Jalan pada tahun 1954, Penembahan Kreso pada tahun 1986, kisah perjuangan suku Naga yang sudah dimainkan 2 kali, dan masih banyak lagi. Saya memilih W.S. Rendra sebagai sastrawan menginspirasi karena W.S. Rendra menjadikan sebuah seni untuk menyampaikan kritikan-kritikannya atau protes yang kebanyakan bertema sosial. Hal ini jarang ditemui saat ini, bagaimana seorang seniman menyampaikan kritikannya lewat karya seni. W.S. Rendra juga terus berusaha menjadi yang terbaik, walaupun dia tidak menyelesaikan kuliahnya. Tetapi ia terus memperdalam pengetahuannya dalam bidang drama dan tari di Amerika, sehingga pada akhirnya ia mendapat beasiswa dari American Academy of Dramatical Art atau AADA. W.S. Rendra adalah tokoh langka yang mampu mencampurkan 2 hal penting dalam menyampaikan pendapat, yaitu pamflet dan kesusastraan. W.S. Rendra adalah sosok penyair serba bisa yang sangat bersahaja. Rendra pula yang mempopulerkan pembacaan puisi atau poetry reading dan puisi-puisi balada.
Selanjutnya, karena W.S. Rendra memiliki keberanian untuk menyatakan sikap menolak sistem pendidikan penyeragaman dan kepatuhan atau indoktrinasi melalui karyanya Sajak Anak Muda. Menurutnya, sistem tersebut telah mengakibatkan pendidikan makin carut-marut dan tidak berkepribadian. Peserta didik menjadi robot yang hanya bisa menghafal namun tidak kritis, tidak percaya diri, dan tidak peka. W.S. Rendra juga menyampaikan bagaimana tentang moralitas agar manusia dapat memanusiakan manusia lain. W.S. Rendra memiliki rasa simpati yang tinggi. Beliau menggambarkan rasa simpati itu melalui karya-karyanya. Selanjutnya adalah karena W.S. Rendra menurut Prof. Othew adalah sastrawan yang tidak termasuk ke dalam salah satu angkatan kesusastraan Indonesia modern. Sebab W.S. Rendra mempunyai kepribadian dan kebebasan sendiri. W.S. Rendra juga tidak menguasai satu bidang pengetahuan saja, tetapi ia juga menguasai bidang yang lain. Sikap W.S. Rendra yang kritis membuktikan kepeduliannya terhadap masalah-masalah kemanusiaan, nilai budaya, dan lingkungan yang mendalam. Hal itu tergambar dari karya dan puisi-puisinya yang banyak berisi kritik sosial, diantaranya puisinya di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia pada tanggal 1 Desember tahun 1977. Ya, itulah W.S. Rendra, dengan segala kelebihan, prestasi, dan kontroversi kehidupannya. Terlepas dari kurang lebihnya, seorang W.S. Rendra adalah tetap manusia biasa. Kita bisa meneladani hal-hal positifnya dan tidak meniru hal-hal negatifnya. Semoga pada saat ini dan masa yang akan datang akan ada sastrawan yang seperti beliau, bahkan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.